ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk Tuhan, karena ini adalah awal untuk kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita Bapak Ibu persiapkan. Kau sungguh baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan tertuju kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus di tempat ini hadir Tuhan. Kami merasakan penuh sukacita atas kehadiran-Mu Tuhan. Dalam hadirat
setia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Apa Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
dan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang bersama dengan umat-Mu, kami sujud menyembah Engkau seperti gembala-gembala yang sujud menyembah Engkau, walaupun saat itu Engkau masih seorang bayi yang mungil, yang tidak berdaya. Tetapi Engkau adalah Tuhan. Engkau turun menjadi manusia demi menyelamatkan manusia seperti kami. Dan hari ini kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan dalam suatu ibadah khusus di mana kami merayakan Natal, walaupun secara sederhana, tetapi di hati kami itu begitu besar Engkau melakukannya bagi kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Tim IT, multimedia, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang hadir, yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau ingin mencurahkan berkat Natal bagi setiap kami. Dan hari ini adalah hari besar, karena Engkau memberikan kemenangan untuk ikut bersama-sama. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dalam suatu ucapan syukur, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran, supaya kami semakin kuat, supaya kami diberkati, supaya dunia melihat bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus
adalah Allah yang hidup dan yang mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tentunya dengan sukacita, dengan berkat Natal, dan hari ini kita merayakannya. Kalau tadi pagi onsite kita juga merayakan, dan sampai siang, bahkan sampai sore juga gitu ya, karena begitu bersukacitanya ya, kita bersama-sama. Yang penting di dalam hati kita betul-betul merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, karena Dia yang berjanji itu adalah Allah yang setia, yang rela untuk membuka jalan melalui anaknya Yesus Kristus agar kita selamat, agar kita diberkati, agar kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Tentunya saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mengucapkan selamat hari Natal. Kita tidak terikat pada denominasi, karena teman-teman saya pun yang ikut bersama-sama itu seringkali tidak satu denominasi. Tetapi walaupun kita ini dalam naungan Gereja Betel Indonesia, Gereja Betel Indonesia Jatinegara, karena kita ada di satu kecamatan yang kecil di Jakarta Timur, yaitu di Jatinegara. Oke, biar kiranya berkat Natal bersama dengan kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, engkau bersuka cita. Ya, mungkin ada makanan di rumahmu, itu menandakan sukacita, bukan bermewah-mewah ya. Engkau berbagi salam ya, engkau kasih senyuman ya, kalau perlu engkau lepaskan pengampunan gitu ya. Aku rasa tidak ada, jangan ada dendam ya. Jadi kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, satu ayat kita baca tadi, Yesus bilang, biarlah kiranya terangmu bercahaya. Karena dunia ini semakin susah, semakin sulit, semakin banyak kejahatan, sosmed yang untuk kebaikan kadang-kadang disalahgunakan. Itu seakan-akan dunia itu menjadi gelap, tertutup oleh dosa. Karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan. Itu sebabnya Yesus berbicara, hendaklah terangmu bercahaya. Terangmu adalah terang yang kita peroleh dari Yesus Kristus, bercahaya di dalam kegelapan, supaya tentunya bisa menerangi, bukan? Supaya terangmu bercahaya dan supaya orang melihat kebaikanmu. Itulah yang Yesus katakan. Jadi ketika terangmu bercahaya, bukan cuma menjadi terang supaya orang bisa melihat kebaikanmu. Ketika engkau tersenyum, ketika engkau melakukan yang baik, itu terlihat dibanding hanya dengan kata-kata kosong, dibanding dengan sesuatu teori-teori. Tetapi engkau dengan lakukan yang terbaik dan orang melihat, orang akan melihat perbedaannya, perbedaan orang yang dikasihi
oleh Yesus. Karena kita mengikuti teladan Yesus, bukan? Itu sebabnya Yesus bilang, hendaklah terangmu bercahaya dan kiranya orang melihat kebaikanmu. Artinya tunjukkan kebaikanmu, hatimu, kelembutan hatimu, ya senyummu. Ayo dong tunjukkan. Halo. Ketika engkau tersenyum itu manis. Ketika engkau tersenyum itu sejuk. Jadi seperti seorang di gurun pasir gitu istilahnya ya. Ya, jangan dululah berkata tentang materi. Dengan senyuman aja rasanya begitu sejuk dan begitu membuat semangat juga. Itu sebabnya Tuhan bilang supaya orang melihat kebaikanmu. Lalu setelah itu Yesus katakan supaya mempermuliakan Bapakmu yang di surga. Jelas mereka melihat perbedaanmu. Si ibu itu berubah. Dulu mah judes, dulu mah cemberut, aduh galak. Sekarang begitu lembut, begitu murah hati gitu ya. Tersenyum dan terlihatlah ketika engkau tersenyum ya. Kalau engkau wanita itu terlihat begitu manis. Kalau engkau pria terlihat engkau begitu baik, begitu memberikan kekuatan, dan pada akhirnya adalah Allah yang dipermuliakan. Ya, bukan kita, karena kita hidup itu juga hanyalah anugerah, bukan? Nah, itulah yang Yesus sampaikan. Ya, biar kiranya hari Natal ini kita mau merubah. Kalau memang belum kita lakukan, mulailah bercahaya bagi orang lain, bagi saudaramu yang mungkin sedang murung, bagi temanmu yang mungkin sedang stres, bagi suamimu mungkin ya, kalau selama ini dia ngomong langsung kau bentak karena dia salah jalan, tapi mulailah engkau tersenyum, engkau bersama-sama mencari solusi dan Tuhan akan tolong engkau dan tunjukkan yang terbaik tentunya ya kan. Jadi dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Teladannya adalah teladan Yesus, bukan? Teladan Yesus. Coba kita baca satu ayat. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang, dan hidup adalah terang manusia. Dah, satu ayat saja. Jadi, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menjadi terang, bagaimana Bapa di surga dipermuliakan, kita mengikuti teladannya Yesus. Yohanes berkata bahwa di dalam Dia ada hidup dan Dia adalah terang manusia yang menerangi manusia. Apa sih yang menjadi teladan? Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita renungkan banyak teladan Yesus. Salah satunya adalah teladan kerendahan hati. Teladan kerendahan hati. Bahwa Yesus itu seorang raja. Seorang raja. Tetapi dia lahirnya di tempat yang hina, bukan? Kayaknya klise banget deh Pak Pendeta. Tiap tahun juga aku begitu dengarnya dari pendeta-pendeta yang lain. Yesus adalah raja yang lahir di sebuah kandang yang hina. Gitu ya. Iya betul, itu betul. Jadi itu teladan kerendahan hati. Sekalipun ia raja, tapi ia lahir di suatu tempat yang hina. Banyak yang berkata, iya dong, supaya bukan cuman orang kaya,
bukan cuman orang-orang yang tinggi-tinggi, tetapi kepada siapapun, bahkan kepada kami-kami manusia yang biasa-biasa saja memperoleh kesempatan yang sama. Ya betul, seperti itu. Jadi itu adalah teladan kerendahan hati. Saudara jangan berpikir, ternyata Yesus payah, lahirnya gitu. Kalau di sini dong, kalau orang kaya, apalagi punya kedudukan tinggi, apalagi konglomerat, mana mungkin lahirnya di tempat-tempat begitu, gitu ya. Ya terserah, pokoknya teladannya Yesus kayak gitu. Walaupun Yesus itu lahirnya di tempat yang hina, Bapak Ibu Saudara, tetap aja kealahannya, kedudukannya sebagai raja itu tetap saja terlihat. Gampang lihatnya kalau saudara mengunjungi suatu tempat atau suatu hajatan, engkau nggak usah tanya bagaimana dia, sebagai apa dan lainnya, gampang. Lihat aja tamunya. Ya, lihat aja tamunya. Tamunya Yesus dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Raja-raja, orang majus, orang pinter, orang kaya, sampai gembala-gembala, bahkan sampai binatang-binatang, domba-domba juga embe ya datang semua. Jadi lihat aja tamunya. Halo. Suatu ketika saya baru beli tanah. Lalu saya akan gunakan itu buat gudang logistik. Jadi kalau bahan-bahan lebih dari proyek masuk situ, nanti keluar lagi gitu ya. Jadi butuh tempat, jadi beli tempat, saya bangun sedikit, ada untuk kantor administrasi, lalu diklasifikasikan. Ya begitulah, biasalah ya, engkau tahu kan, kau paham ya. Terus ya saya meninjau dong, saya meninjau. Saya bilang, ya udah baik, nanti kita juga taruh yang bertugas, yang bekerja, ada yang menjaga gitu ya, mencatat keluar masuknya. Jadi kalau lebih masuk, kurang ambil dari situ. Atau supplier atau vendor, kalau nggak kirim langsung bisa kirim ke situ dan sebagainya. Itu ada sistemnya lah kira-kira ya. Dan saya meninjau ke situ. Saya meninjau, ternyata terus lama juga karena yang di situ pengen banyak ngobrol-ngobrol gitu ya. Tiba-tiba saya kedatangan tamu dan saya kaget ya, nggak usah saya sebut namanya lah. Saya kedatangan tamu, saya kaget ya. Saya manggilnya Bapak toh, tapi saya tidak sebut namanya. Loh, tumben Pak. Gitu ya. Mau datang gitu, maksud saya kok mau datang gitu ya. Terus datang ngobrol ya, basa-basi lah. Setelah dia cari saya, katanya saya ada di sini, ditanya alamatnya dari kantor, lalu dikasih tahu, jadi dia mampir. Nah, Bapak Ibu Saudara, karyawan bertugas, keamanan, lingkungan langsung paham. Dia bilang, ini orang besar nih, tamunya aja dikawal. Halo, ya. Jadi kelihatan kan, nggak usah banyak bicara lah, gitu ya. Jadi kaget, gitu. Saya aja kaget dikunjungi. Saudara pasti kaget tuh kalau dikunjungi Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus teladannya kerendahan hati. Walaupun lahirnya di kandang yang hina, tetap kelihatan bahwa dia itu seorang raja. Ya, lihatlah
dari tamu-tamunya. Ayo, kerendahan hati apalagi sih yang dari Yesus? Nggak usah kita baca ya. Kita suasana sukacita kok. Orang kita lagi merasakan bagaimana Allah itu lahir membawa berkah, berkat buat kita. Teladan kasih. Teladan kasih apalagi? Ada ayatnya, Allah itu kasih. Jadi kalau satu pendeta besar bilang kalau Alkitab ini diringkes, ya itu satu kata adalah kasih, kasih Allah. Teladan kasih kita lihat aja Yesus ketika orang banyak berkumpul, udah sore gitu kan ya, sementara murid-murid bilang ini udah sore nih guru, suruh pulang deh gitu kan, rumahnya pada jauh, ada yang di kampung sono, di kampung sono. Kata Yesus, tidak, beri mereka makan. Itu namanya kasih. Jangan udah datang biarin aja, pulang aja gidah loh sono, siapa suruh datang. Enggak begitu. Itu teladan kasih. Ada yang sakit, ada yang diturunin dari genteng. Yesus marah-marah, kamu nih nggak tahu diri, aku lagi khotbah, aku lagi mengajar, ini penting tahu, tamu-tamuku tahu penting, kamu nggak tahu diri, langsung kamu turunin aja begitu, merintah-merintah aku lagi. Nggak begitu. Yesus tidak marah karena dia adalah kasih. Jadi langsung ya udah, sembuhkan aja. Engkau apalagi nih yang membantu ini berempat gitu ya. Kau juga diberkati juga. Itu adalah kasih. Adakah kasih itu dalam hatimu? Dalam Natal ini? Adakah kerendahan hati juga ada dalam hatimu? Ada Pak Pendeta. Puji Tuhan. Haleluya. Satu lagi deh, contoh ciri-cirinya Yesus. Apa kira-kira? Banyak ya? Satu lagi, rela berkorban. Ini gak mudah loh. Gak mudah. Rela berkorban. Di Getsemani itu Yesus berdoa. Mohon kepada Bapaknya. Ya Bapak, kalau boleh, begitu kan bunyinya kan firman Tuhan. Kalau boleh, biar kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Itu artinya Yesus memohon. Karena Yesus tahu, mati dengan cara yang demikian itu, waduh, lebih sakit rasanya. Terhadap daging, terhadap hati, aduh malu banget. Pasti diejek-ejek tuh. Engkau bilang anak Allah, engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kau bisa kau selamatkan, gitu ya. Yesus sudah tahu, waduh. Jadi dia berdoa begitu. Tapi lalu dikatakan, biar kehendakmu yang jadi, kepada Bapa, kepada Allah. Itu Yesus rela berkorban. Aku sekarang melayani nih Pak Pendeta, bagus. Itu pengabdian nih Pak Pendeta, walaupun aku sibuk, bagus. Tapi kadang-kadang juga disertai dengan pengorbanan. Di situ ada korban waktu. Di situ juga ada korban perasaan. Pernah ngalamin? Iya Pak Pendeta, udah capek. Itu si brur yang itu sama sus yang itu tuh, aduh nggak tahu diri. Itu namanya korban perasaan. Tapi nggak jarang juga harus korban materi. Jadi itulah yang namanya rela berkorban. Karena Efesus berkata,
bahwa terang yang Yesus berikan adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Nggak usah kita baca ya. Terakhir, saya mau baca satu ayat terakhir. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, berbahagialah engkau, berbahagialah kau juga, berbahagialah kita semua yang hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan juga Dia yang mengajarkan kita. Ketika engkau lakukan teladan Yesus dengan kerendahan hatimu, dengan kasihmu, dan juga terakhir engkau rela berkorban, ketahuilah seperti yang kita baca tadi, apapun yang kau lakukan, engkau harus ingat itu bukan kau lakukan untuk manusia, bukan pencitraan, bukan supaya kita dipuji-puji, dikatakan hebat, bukan. Kita lakukan itu untuk kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di hari Natal ini. Sekali lagi, kami segenap jajaran pelayan Tuhan dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya berkat Natal, damai sejahtera Natal, sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang pada hari ini kami merayakan hari sukacita besar, yaitu Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai penghibur, dan sebagai yang memberikan teladan kepada setiap kami. Dan hari ini adalah hari kemenangan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya berkat Natal, anugerah belas kasihan Tuhan menyertai setiap kita saat kita merayakan perayaan Natal ini. Baik ketika engkau bekerja, berniaga, berdagangkah, atau kepada anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, biar kiranya kami semua mendapatkan sukacita dan berkat Natal daripada engkau secara pribadi. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, supaya kami bisa melakukan dan bisa kembali merayakan Natal-Natal berikutnya dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.